Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya guys, sebelumnya kan gua udah pernah ngasih tahu kalian produk face care Scarlett Whitening favorit gua. Nah, kemarin gue baru aja dikirimin sama Scarlett Whitening Glow Toning Serum terbaru mereka guys. Dan jujur gue langsung suka sama serumnya, karena teksturnya walaupun lebih padat dari serum Brightly-nya, tapi pas dipakai berasa ringan guys. Selain itu, walaupun baru sekali dipakai pun langsung bisa kelihatan glowingnya guys. Kulit kita juga terasa lembab banget, karena serumnya sendiri mengandung niacinamide. Dan serum ini juga bisa mencerahkan kulit kita. Dan bagusnya lagi, Glow Toning Serum ini bisa dikombinasiin sama serum Brightly ataupun serum acne dari Scarlett. Auto jadi tambahan serum favorit gue nih guys. Dan yap, Glow Toning Serum dari Scarlett ini udah terdaftar di BPOM ya guys. Jadi dijamin aman. So tunggu apa lagi? Yuk di order sekarang. Untuk link pemesanannya ada di description box di bawah ya. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari Lucas NCT. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul "Penggemar pertanyakan posisi Lucas di NCT usai namanya tidak terlihat di merchandise terbaru". Nih si beritanya guys, 2 bulan yang lalu Lucas terlibat dalam skandal di mana beberapa wanita menyatakan bahwa idola itu melakukan gaslighting dan mengambil uang mereka. Selain itu terdapat pula tuduhan mengenai perselingkuhan sehingga situasi semakin memburuk. Seiring meningkatnya kontroversi, Lucas memposting surat permintaan maaf dan menangguhkan semua aktivitasnya. Baru-baru ini salah satu penggemar Korea mengungkapkan foto merchandise baru NCT dan menjelaskan bahwa nama Lucas telah dihapus. Berbagai penggemar internasional telah membagikan tweet ini. Mereka menjelaskan bahwa SM Entertainment juga telah melakukan hal ini sebelumnya dengan Win-Win yang keluar dari unit NCT 127 tanpa pengumuman resmi. Win-Win tidak pernah dimasukkan ke merchandise hingga akhirnya tak pernah muncul lagi sebagai anggota NCT 127. Bahkan di konser online NCT tahun lalu, Win-Win tidak ikut tampil membawakan lagu NCT 127 yang mana penggemar mengambil kesimpulan bahwa Win-Win memang telah keluar. Karena itu penggemar banyak berspekulasi bahwa SM Entertainment mungkin telah memilih untuk secara diam-diam mengeluarkan Lucas dari grup dan memulai tindakan mereka dengan tidak memasukkan namanya ke merchandise terbaru. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, beberapa bulan yang lalu kita semua tahu bahwa Lucas ini terkena skandal di mana dia dituduh melakukan gaslighting oleh beberapa orang wanita. Wanitanya bukan cuma dari Korea tapi juga ada yang dari Cina gitu guys. Dan tadinya itu hal kecil gitu dan kayak udah berhasil dibuktikan sama fans kalau itu bohong. Tapi makin lama makin banyak dan makin besar sampai akhirnya Lucas mengeluarkan surat permintaan maaf gitu dan menangguhkan dulu kegiatannya. Padahal waktu itu dia udah hampir comeback sama Henry gitu, bikin subunit berdua dan hampir rilis MV-nya dibatalin juga gara-gara ada rumor itu ketika masa itu gitu guys. Dan sampai detik ini belum ada kabar terbaru dari Lucas. Lucas masih vakum walaupun NCT beberapa unitnya ada yang comeback, tapi tidak terlihat ada Lucas, tidak tampil di V-Live dan lain-lain gitu. Sampai hari ini tiba-tiba muncul berita baru bahwa ada fans NCT di Korea yang beli merchandise terbaru NCT dan tidak terdapat nama Lucas di sana gitu, dan langsung rame lah akhirnya NCTzen. Ini maksudnya apa? Apakah Lucas dikeluarkan sama SM atau gimana gitu? Bukannya lagi vakum aja? Karena ternyata berdasarkan berita ini tadi dikasih tahu bahwa Win-Win tadinya kan adalah anggota NCT 127 gitu. Sampai akhirnya Win-Win gak ikut-ikut kegiatan NCT 127 lagi dan akhirnya tidak ada nama Win-Win di merchandise-nya NCT 127 dan akhirnya fans berspekulasi bahwa ya Win-Win udah bukan anggota NCT 127, udah dikeluarin sama SM dari NCT 127 dan murni anggota WiFi aja gitu. Nah, sekarang Lucas diperlakukan mirip seperti Win-Win saat itu gitu, dan jadinya banyak yang berspekulasi kalau Lucas udah dikeluarkan oleh SM Entertainment secara diam-diam. Spekulasinya seperti itu gitu. Dan jujur gue denger berita ini sedih dan gue yakin NCTzen yang denger berita ini pasti sedih banget. Apalagi Wizeny ya, fansnya WiFi gitu, pasti sedih banget denger berita ini karena kita belum tahu sebenarnya apa yang terjadi ke Lucas. Karena cuman berakhir di permintaan maaf Lucas, tiba-tiba udah nggak ada lagi kelanjutannya, tahu-tahu terjadi berita seperti ini gitu. Gue cuma bisa bilang yang sabar kepada NCTzen, semoga kebenarannya segera terungkap, semoga SM segera merilis pernyataan resmi apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan terhadap Lucas. Jadi itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Kalau kalian punya pendapat terhadap berita Lucas ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, oke?
Berita selanjutnya yang ingin gue bahas adalah berita yang cukup membuat gue kesal. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita kfm.korea yang berjudul terlihat lebih berisi Jonghyun Twice banjir dukungan dari netizen. Nih isi beritanya guys, penampilan Jonghyun Twice baru-baru ini menarik perhatian netizen Korea Selatan. Dalam sebuah postingan di situs Pan, seorang netizen Korea membandingkan foto Jonghyun baru-baru ini dan penampilannya di masa lalu. Dalam foto terbarunya, Jonghyun terlihat lebih berisi sehingga netizen tersebut bilang bagaimana ini bisa terjadi. Menanggapi postingannya, netizen Korea lain langsung memberikan pembelaan dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar mengingat Jonghyun harus vakum dan menerima perawatan selama beberapa bulan dan malah terlihat lebih cantik dan menggemaskan. Dan ini beberapa komentar dari netizen yang dikutip ya guys. Yang pertama, jika kamu meminum obat yang diresepkan oleh psikolog selama sebulan itu wajar untuk mendapatkan 10 kg. Yang kedua, dia sedang istirahat karena herniated disorder dan gangguan kecemasan. Jadi tinggalkan dia sendiri. Yang ketiga, iya dia masih terlihat sangat cantik. Yang keempat, berat badannya bertambah tapi dia tetap cantik. Anak-anak sepertimu akan menjadi babi ketika berat badannya bertambah. Yang kelima, dia dulunya adalah member tertipis di Twice. Aku merasa kasihan kepadanya. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Tiba-tiba ada seorang kanet skacrut yang mengupload fotonya Jonghyun baru-baru ini dan membandingkannya dengan foto dia yang dulu gitu. Dulu waktu dia masih kurus dan sekarang yang dia lagi agak berisi karena dia lagi dalam masa pengobatan gitu. Dia bilang gini, bagaimana ini bisa terjadi, seolah-olah merendahkan gitu guys. Nah, jujur gue dengernya kesel banget gue karena ini gue tahu beritanya juga nyampe ke Twitter kan. Di Twitter tuh di base diomongin kalau ada haters yang ngatain Jonghyun, dibilang kayak ini, kayak itu, dibilang gendut, dibilang apa gitu. Gue yang kayak, Jonghyun ini kan lagi pengobatan. Dia udah setahun lebih ya vakum dari Twice gitu. Karena katanya ada gangguan kecemasan gitu. Dan gangguan kecemasan itu gue tahu banget kayak gimana karena gue punya kenalan yang pernah mengalami itu gitu. Dan susah banget untuk senyum aja, susah banget orang yang mendapatkan gangguan kecemasan gitu. Dan apabila datang ke psikolog atau psikiater harus mendapatkan pengobatan dan ada obatnya dikasih gitu. Dan harus makan secara teratur, harus dapat gizi yang cukup, harus minum obat secara teratur gitu. Jadi apa yang didapat Jonghyun sekarang kalau memang dia agak berisi itu adalah wajar karena dia dalam pengobatan gitu. Masa lu nyuruh orang pengobatan, orang lagi healing, lu suruh diet yang kayak gitu, yang masih kayak modelan idol gimana? Dan bagi gua, buat orang-orang yang ngatain Jonghyun yang sekarang keadaannya lagi berisi ini adalah orang-orang yang gak ada otaknya menurut gua gitu. Karena ya, lu nggak tahu keadaan Jonghyun seperti apa sekarang, kenapa lu hina-hina fisiknya gitu? Lu tahu nggak kalau dia lagi dalam proses masa penyembuhan gitu? Kalau lu tahu dan lu menghina, lu lebih nggak ada otaknya lagi gitu buat orang-orang yang ngatain Jonghyun. Gue jujur, kalau ada berita atau postingan tentang Jonghyun ini terus tiba-tiba ada aja bocah kacrut yang ngatain, apalagi dalam bahasa Indonesia, gue ngeliatnya kayak astaga, kata gua, ini dikasih makan apa sama orang tuanya gitu, kenapa begini, jarinya enteng banget gitu. Ya Jonghyun memang idol gitu, tapi mau idol mau siapapun kalau lagi dalam masa pengobatan ya dia harus gizinya cukup, harus healing gitu. Kalau ada peningkatan atau kenaikan berat badan itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Jadi ya berita ini adalah berita yang menurut gua cukup membuat gua kesal gitu. Tapi yang gua senang di sini ada netizen dari Korea Selatan juga yang membela, dan tentunya kalau di media sosial yang gue lihat gitu, once teguh membela Jonghyun gitu atau memberikan semangat kepada Jonghyun, dan itu gue senang banget karena gue berharap Jonghyun memang segera sembuh atau pulih total gitu. Karena gue tahu gangguan kecemasan ini memang sembuhnya gak sebentar guys, butuh waktu yang lama gitu. Apalagi Jonghyun adalah artis, ketika dia sembuh dia harus kembali ke panggung, dia harus kembali ngelihat banyak orang yang gangguan kecemasan kan takut ngelihat kayak gitu, ngelihat rame itu kadang-kadang takut, bukan kadang-kadang emang takut gitu, dia ngelihat rame-rame dia takut, ngelihat orang baru dia takut gitu. Nah sedangkan Jonghyun kalau dia sembuh nanti dia harus kembali naik ke panggung bersama member Twice kan, dan tentunya itu butuh healing yang lebih lama lagi dari orang biasa yang kena gangguan kecemasan gitu. Jadi gue berharap, berdoa semoga penyembuhannya terus berjalan dengan baik sampai akhirnya Jonghyun benar-benar pulih, amin. Berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita yang baru banget keluar sebelum gue syuting video ini guys. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pencave di Instagram yang berjudul popularitasnya meroket, netizen ini sebut Blackpink dan aespa jadi target adu domba antis. Nih isi beritanya guys, salah satu netizen Korea mengaku gerah dengan kebencian tak masuk akal yang diterima dua girl group ini. Seperti yang diketahui bahwa nama Blackpink dan aespa tengah menjadi topik hangat di Korea Selatan. Blackpink mempertahankan titelnya sebagai girl group teratas dengan berbagai prestasi, sedangkan aespa yang belum
belum debut 1 tahun sudah menuai banyak prestasi membanggakan. Hal di atas tentu saja dimanfaatkan Antives untuk mengadu domba penggemar dengan postingan atau komentar kebencian. Salah satu netizen menulis postingan 2 grup yang banyak menerima kebencian di PAN akhir-akhir ini. Alasannya adalah, contoh pertama, mereka mengumpati aespa karena diduga meniru Blackpink. Contoh kedua, mereka membandingkan 2 kelompok satu sama lain. aespa akan mengalahkan Blackpink untuk mendapatkan desang. Jennie versus Karina, siapa yang lebih baik dan lain-lain. Yang benar adalah Blackpink mereka sudah menjadi yang terbaik di antara girl group dengan mengantongi brand ambassador banyak brand. aespa mereka yang terbaik di antara girl group dengan menyapu tangga lagu. Kedua fandom tidak punya alasan untuk marah atau sensitif akhir-akhir ini. Dan ini beberapa komentar dari Kanets yang dikutip oleh Pencave. Yang pertama, mereka hanya marah karena Blackpink dan aespa sukses. Yang kedua, aku tahu ada fandom yang membuat keributan antara Blackpink dan aespa. Yang ketiga, kedua grup ini melakukannya dengan baik, jadi mereka mendapatkan banyak haters dan lain-lain. Kalian bisa baca komentarnya di portal berita Pencave ya guys. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Ya, Blackpink dan aespa akhir-akhir ini kayak sering diadu domba. Menurut Kanets ini diadu dombanya sama haters, dan gua setuju sama itu, atau sama oknum-oknum yang menyatakan dirinya fans padahal menurut gua bukan fans gitu. Karena buat gua fans adalah orang yang menjaga nama baik idolanya gitu. Kalau dia ngata-ngatain idol lain kan tandanya dia bikin jelek nama idolanya juga. Dan hal ini bukan cuma terjadi di Korea tapi juga terjadi di Indonesia. Belakangan gue juga cukup sering menerima DM dari followers gue yang meminta gue untuk ngebahas tentang ada orang-orang yang suka jelekin Blackpink mengatasnamakan dia fan aespa, atau menjelekan aespa mengatasnamakan dia adalah fansnya Blackpink gitu. Dan kalau gua bikin konten di TikTok pun komennya gitu, kalau misalnya gua bikin konten tentang aespa ada aja yang mengaku dirinya Blink terus jelek-jelekin aespa. Kalau gua bikin konten Blackpink ada aja yang mengaku dirinya fans aespa jelek-jelekin Blackpink gitu. Dan itu adalah sesuatu yang aneh, tapi memang siklusnya K-pop seperti itu. Maksudnya gimana bang? Maksudnya adalah dari dulu hal seperti ini sudah terjadi di dunia K-pop, dan ini adalah siklus yang kayaknya gak bisa berhenti aja. Ini adalah rantai yang terus berputar aja gitu. Gue inget banget dulu waktu Wonder Girls sama SNSD pun seperti itu gitu. SNSD dibanding-bandingin sama Wonder Girls dibanding-bandingin sama SNSD, sampai akhirnya agak ribut gitu. Gak usah jauh-jauh, waktu Twice debut dan Twice mendapatkan pengakuan yang besar dari publik Korea gitu, tiba-tiba ada aja orang fansnya yang mengaku fansnya Twice dan yang mengaku fansnya SNSD berantem gitu, ngebanding-bandingin 2 grup ini. Apalagi waktu Twice mendapatkan pengakuan sebagai girl group nasional selanjutnya setelah SNSD gitu. Ada aja pertikaian. Kalau kalian udah K-pop dari zaman itu, pasti kalian pernah lihat itu gitu. Blackpink pun begitu, waktu Blackpink debut dibanding-bandingin sama siapa? Sama Twice juga gitu. Ada aja orang yang ngebanding-bandingin gitu. Nah, sekarang aespa baru debut dibanding-bandingin sama Blackpink. Kenapa aespa dibanding-bandingin sama Blackpink bang? Kenapa nggak dibandingin sama yang lain? Karena ada orang-orang yang katanya merasa bahwa konsepnya aespa mirip sama Blackpink. Ada yang bilang seperti itu, ada yang nyamain kostumnya dan lain-lain. Ini persis mirip kayak waktu Twice diginiin juga ke SNSD gitu. Kayak kostumnya dimiripin, konsepnya mirip, jumlah anggotanya mirip gitu. Nah, gimana cara nyelesainnya? Nggak ada gitu. Cukup yang waras nggak usah ikutan aja gitu. Karena hal seperti ini akan terus berulang. Percaya sama gua, di masa depan ketika aespa sudah besar, ada grup baru yang mungkin dirasa mirip sama aespa, akan terjadi pertikaian seperti ini juga gitu. Jadi jawabannya cuma satu, kalau lo nonton ini mending nggak usah ikut-ikut gituan gitu. Kalau misalnya lo lihat ada komentar-komentar kasar, ya udah tinggalin aja deh gitu, karena akan ada terus orang-orang seperti ini yang nggak bisa dibilangin aja gitu. Dan gua ngelihatnya kesel kan, daripada gua kesel mendingan gua nggak usah ngeliatin yang kayak gitu-gitu gitu. Kalau misalnya gua bikin konten dan ada yang komen seperti itu, ya kalau gua lihat gua hapus aja langsung kalau di konten gua sendiri gitu ya. Nah, jadi itu cara penyelesaiannya. Dan buat gua 2 grup ini adalah 2 grup yang memang sangat besar. 2 grup, Blackpink adalah girl group paling gua sukain, sedangkan aespa adalah girl group rookie paling gua sukai sekarang, dan mereka berdua adalah grup yang lagi rise banget. aespa kemarin baru gua bahas, aespa jadi pembuka jalan Gen 4 akhirnya untuk mendapatkan recognize dari publik Korea gitu. Sedangkan Blackpink kita semua tahu mereka adalah the biggest girl group in the world gitu. Jadi pionir K-pop yang paling atas sekarang gitu. Jadi dua-duanya adalah grup yang sebenarnya nggak perlu dibanding-bandingkan menurut gua gitu. Silahkan pilih lu suka yang mana. Kalau bisa suka dua-duanya alhamdulillah. Kalau lu suka salah satunya ya udah gitu. Tapi nggak usah saling bertikai. Karena apa? Karena mereka nggak akan bersaing. Karena mereka beda generasi gitu guys. Jadi tenang aja, nggak usah kayak nanti kepopulernya ditandingin sama ini, nanti yang ini begini, nanti nggak usah gitu. Tenang aja, Tuhan nggak pernah tidur, jalan rezeki orang itu pasti ada jalannya gitu. Jadi nggak usah takut bias lu bakal kesaingin atau yang lain-lain gitu. Justru kalau lu merasa bias lu akan kesaingin sama kehadiran grup lain atau membanding
membanding-bandingkan, tandanya lu nggak yakin sama bias lu nggak yakin kalau bias lu hebat gitu. Jadi biasa aja gitu. Dan sekali lagi nggak perlu lu ladenin orang-orang yang sikut-sikutan, karena mau lo ladenin kayak apa, capek doang yang lu dapat. Mereka tetap nggak bakal berubah gitu. Jadi ya tinggalin aja buat yang waras gitu. Buat yang tetap melakukan itu, ya selamat lah, silahkan. Kalau itu membuat kalian bahagia, gue nggak ngerti kenapa itu bikin kalian bahagia ngelakuin kayak gitu. Cuman ya udah, gue mah cuman itu doang yang bisa gue bahas di video kali ini. Intinya gue bisa suka dua-duanya, gue nggak perlu membenci dua-duanya. Kalaupun lu suka salah satunya ya nggak apa-apa, tapi sekali lagi nggak usah benci salah satu yang lainnya gitu. Jadi itu aja dari gue. Kalau kalian punya komentar di video kali ini, silahkan komentar di bawah, oke? So, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.